Ya, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon izin malam ini saya yang memoderatori dan nge-MC karena Mas Afdol sedang sehabis perjalanan sehingga tidak bisa membersamai kita. Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan kembali dalam Muhammadiyah with You, pengajian yang setiap malam diselenggarakan oleh PWMDIY. Semoga Bapak Ibu sekalian yang sekarang sedang kurang enak badan, semoga segera disembuhkan oleh Allah dan diberi kekuatan untuk menjalani hari-hari yang kurang nyaman tersebut. Dan untuk Bapak Ibu yang bergabung dalam kondisi sehat, semoga tetap dalam kondisi sehat seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, narasumber kita malam ini istimewa sekali karena beliau juga yang menjadi pengurus di Muhammadiyah with You. Jadi beliau punya pengalaman menarik nanti terkait dengan pengalaman beliau ketika terpapar dan dinyatakan positif COVID-19. Maka judulnya positif yang tidak diharapkan. Ini bukan berarti bahwa positifnya adalah positif hal-hal yang positif. Nah, nanti beliau akan mengupas tuntas tentang hal tersebut, ya. Tapi sebelum kita beranjak kepada acara inti dari narasumber kita, Pak Dede, kita akan mendengarkan dulu sambutan. Sambutannya akan disampaikan oleh Pak Isnawan atau Bu Eko ini? Boleh. Pak Isnawan, ya? Ya, baik. Kami mohon dengan hormat untuk sambutan. Monggo kepada Pak Isnawan, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pertama, puji syukur pada Allah, kita masih berkesempatan untuk bisa bertemu lagi di dalam forum Muhammadiyah with You malam hari ini. Terima kasih Pak Dede sebagai narasumber malam ini. Kalau cerita Mas Dede, saya kesel nyebutnya jabatannya ya. Mas Dede itu dari anggota pimpinan ranting Muhammadiyah Taman Tirto Selatan sampai MDMC Pusat, itu jabatannya banyak sekali termasuk Badan Wakaf Indonesia. Jadi itu orang yang legan golek momongan. Jadi ketika di shelter itu masuk, di shelter itu beliau sangat gembira karena istirahat gitu. Bersama saya 10 hari di PPA itu 10 hari itu luar biasa, istirahat karena luar biasa Mas Dede ini. Di mobilitasnya luar biasa, termasuk juga pengurus alumni UMY. Pokoknya banyak lah jabatannya. Kalau nyebut itu nggak cukup satu halaman kertas tuh. Luar biasa. Mas Dede masih sempat untuk bisa menyampaikan materi malam hari ini. Termasuk terima kasih pada semua peserta para penyintas COVID yang tergabung di Muhammadiyah with You yang setia sampai malam hari ini. Jadi kalau cerita Mas Dede, saya kira pengalamannya cukup banyak di dalam menangani COVID, termasuk juga beliau sendiri punya pengalaman pribadi ketika bersama rombongannya, 14 orang ya Pak Dede, stafnya Pak Dede itu masuk bersama Pak Dede. Jadi saya nerima di PPA itu Pak Dede bersama rombongan 14 orang masuk menjadi pesantren COVID di PPA waktu itu. Hingga ya Pak Dede seperti di kantor, jadi tiap hari ketemu sama stafnya itu ya itu seperti di kantor. Saya kira ini menarik, dan itu satu hal yang tadi di sambaratnya judulnya positif yang tidak diharapkan. Jadi kalau positif yang diharapkan ya di rumah sakit PKO tiap pagi di poli opsin itu positif yang diharapkan. Tapi ini yang positif yang tidak diharapkan ini di COVID. Jadi ya, itu menarik. Nanti kita dengarkan bersama-sama bagaimana Mas Dede bisa menyampaikan kepada kita pengalaman beliau ketika menangani dan mengelola COVID ini. Termasuk saya juga berharap nanti Bu Eko ini bisa kontak dengan teman-teman yang dari Kudus, dari Jepara, dari Semarang yang sudah masuk ke Dono Hudan, Bu Eko ini, agar bisa bergabung dengan kita. Ada yang salah satu di antara mereka diberikan kita share, nanti kita bergabung bersama kita. Sebab kalau di Dono Hudan kan banyak sekali, saya kira bisa pakai bisa pakai TV bareng-bareng atau pakai layar bareng-bareng. Dan ini menarik buat kita dalam rangka dakwah persyarikatan Muhammadiyah. Dan besok nanti kita akan coba kontak dengan teman-teman di Jepara, Kudus, dan yang lain yang sudah masuk ke shelter di Dono Hudan terutama. Ngatan ya Bu, ini bisa kita kontak ya Bu ini.
Ya, insya Allah Pak Is. Ya, jadi saya kira begitu saja dari saya mengantarkan materi malam hari ini. Terima kasih Mas Didi sekali lagi, juga termasuk Ibu Bapak sekalian peserta Muhammad Bidju yang masih setia untuk tetap mendampingi kita bersama. Terima kasih, semoga kita tetap sehat, tetap semangat untuk lawan COVID sampai selesai. Maturun Mbak Ratna, saya kembalikan. Nasrul minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Isnawan untuk sambutannya. Semoga menjadi semangat buat kita semua, nggih, Bapak Ibu sekalian, para peserta Zoomiyah malam ini. Kita akan belajar dari Pak Dede. Saya juga nggak akan menyebutkan satu persatu karena kemarin sama beliau juga dilarang ini Pak Isnawan. Saking banyaknya nanti posternya penuh. Jadi luar biasa sekali saya belajar dari beliau kerendah hatian. Jadi bahasa saya itu merendah untuk melangit ini Pak Isnawan. Karena dengan aktivitas yang berderet-deret beliau tidak berkenan untuk disebutkan, bukan karena gimana-gimana, tetapi itu bagian dari, menurut saya adalah itu satu pelajaran berharga buat saya pribadi. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar, Bapak Ibu sekalian. Kita akan dibersamai oleh Pak Dede. Tentu kita semua sudah mengenal beliau dari Pak Dede dengan hormat dan hormat istilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Pak Ustadz Isnawan, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, Dr. Eko Ridmi, Bu Ratna, ada juga Bapak Ibu hadirin yang hadir di dalam ruang Zoom malam ini. Saya lihat juga ada peserta baru dari PDM Kota, Pak Ashad gitu. Sugeng rawuh Pak Ashad, mudah-mudahan sehat selalu. Bapak Ibu juga semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, karena tugas saya adalah menyampaikan testimoni, berarti bukan materi kalau saya ya, yang enteng-entengan saja kalau saya ya. Saya akan menyampaikan apa yang kami rasakan, dan juga ini beririsan karena yang sudah lebih dulu di PP itu Pak Is ya, Pak Isnawan itu. Maka pada saat itu imam tetap di musola itu sebenarnya Pak Is ya. Setelah pulang baru gantian. Bisa share ya, bareng? Oke. Bisa Bapak? Atau mau dibantu? Nggak apa-apa, dari saya aja. Oke. Baik, monggo Pak. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ya kalau bisa dikatakan menarik, dikatakan ya karena saat itu saya sendiri adalah salah satu pengurus, katakanlah gitu, di MCCC gitu kan. Ketika aktivis MCCC kalau malah positif itu sesuatu banget bagi saya pribadi tentu saja gitu. Sudah terlihat? Belum kayaknya ya? Belum Mas, belum. Tereng Bapak. Belum. Ini sudah? Ya, sampun. Ya. Bapak Ibu, kenapa saya kasih judul positif yang tidak diharapkan? Ya sebetulnya itu mendadak saja idenya. Karena memang positif kali ini memang positif yang betul-betul tidak diharapkan. Ini juga yang kemudian menjadi hal yang lucu ketika putra saya, Fahri, gitu, salah satu di antara keluarga kami yang positif itu bertanya kepada saya di karantina itu. Tapi dia ada tugas dari gurunya. Dia ditanya apa hal positif yang bisa diraih dari Indonesia dengan adanya di berada di garis khatulistiwa gitu. Bahasanya kalau nggak salah begitu. Dia tanya, Bi, yang dimaksud positif ini apa?
Saya bilang itu hal positif, itu adalah hal yang baik. Kenapa Indonesia berada di antara dua benua dalam kondisi tropis dan lain-lain. Oh berarti kalau gitu kita positif ini baik ya, Bio? Saya bilang ya nggak baik kalau kita saat ini, kita bukan positif yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan kronologi begitu ya, kalau boleh saya sampaikan. Bagaimana saya dan rekan-rekan saya itu mengalami kejadian ini. Yang pertama adalah saya masih ingat mungkin 9 hari yang lalu saat itu kami rapat di PKU Bantul. Ada Dr. Faisal, ada Dr. Danang, ada pimpinan MCCCDY begitu ya. Ingat begitu. Kemudian hari itu Sabtu 12 September 2020 saya ditelepon Pak Arif Jamali mengatakan Pak Dede segera rapid. Loh, ada apa? Mengatakan Dr. Faisal positif, katanya begitu. Maka kita harus segera rapid. Saya nggak terus juga, saya bilang Pak itu udah kelamaan Pak, gitu kan? Enggak coba aja. Semua akhirnya saya sedang rapat di UMY saat itu ketika teman-teman saya yang sedang rapat itu mendengar saya harus rapid, mereka langsung sontak, langsung menjauhi. Gitu. Saya bilang tenang aja, tenang, nggak apa-apa, gitu kan? Tapi karena saat itu masih awal-awal, sehingga ketika mendengar kata-kata harus rapid gitu, itu menjadi sesuatu banget. Dari UMY saya segera meluncur ke Firdaus gitu, kemudian saya melakukan tes gitu, rapid gitu, dan 10 menit kemudian sudah keluar hasilnya non reaktif. Saya bersyukur dan saya lapor ke teman-teman MDMC. Karena apa? Karena sore itu saya harus rapat bersama teman-teman MDMC. Maka ketika sudah dinyatakan non reaktif, saya bergabung rapat di PP Ahmad Dahlan. Udah gitu kan. Nah, selesai rapat itu malam, Pak Jamal, Direktur Utama Dapen Muhammadiyah, Dapen Syariah Muhammadiyah, kemudian kontak, mungkin beliau sedang merasa kurang enak badan, kemudian ada beberapa informasi terkait, karena beliau paling sering ya bertemu dengan mungkin Bapak Ibu pimpinan di PKU gitu ya. Mas Dede, lebih baik untuk jaga-jaga semua kru Dapen itu di swab, termasuk di anak usaha Dapen. Bapak Ibu, sore itu juga saya segera koordinasi dengan AMC bagaimana apa yang harus kami lakukan agar bisa melakukan swab PCR di AMC pada hari Senin, tanggal 14 begitu ya. Jadi malam itu segera kami kumpulkan KTP dan KK begitu. Jadi kami ini dalam Pensiun Muhammadiyah melakukan swab itu swab yang sukarela ya, tidak karena tracing gitu ya. Karena sudah diukur dari misalnya bertemu dengan Dr. Faisal itu udah lama, terlalu jauh gitu ya. Dan hasil rapid saya juga non reaktif gitu kan. Meskipun dibilang bahwa hasil rapid test itu akuratannya hanya sekian persen. Nah, singkat cerita Senin kami berbondong-bondong datang ke AMC dalam keadaan yang sehat walafiat gitu. Dalam keadaan ceria, saya tunjukkan nanti foto saat kami berada di AMC jelang kami di swab. Jadi di slide ini akan banyak foto-foto Bapak Ibu karena ini testimoni. Pagi jam 8 kami berkumpul, kemudian dilakukan swab. Ada Pak Ketua KY yang saat ini ya, Pak Mukti Fajar saat itu juga melakukan swab. Ditanya ada apa? Enggak apa-apa kalau kami cuma sukarela begitu. Dan Bapak Ibu pada tanggal 15 September 2020 itu berarti hari Selasa malam, sore jelang malam pukul 17.30 saya di kantor karena Bapak Ibu sebagaimana perlu kami sampaikan bahwa hari Rabunya itu kami saya sebagai Ketua Asosiasi Dapen akan menyelenggarakan rapat anggota begitu sehingga teman-teman masih pada di kantor malam itu. 17.30 saya dikontak Dr. Wid, Pak Dede ada apa ya kok Dapen rame-rame swab? Saya bilang nggak ada apa-apa dok. Ini untuk jaga-jaga saja. Nah, kemudian dokter mengatakan masalahnya yang positif banyak. Saya agak kaget. Banyak itu berapa dok? Karena menurut bahasa Indonesia 3 itu udah banyak. 18 orang yang swab, 14 orang dinyatakan positif, termasuk Pak Dede. 1 orang dinyatakan negatif, 3 invalid. Waduh.
saya secara pribadi jujur agak kaget saat itu. Agak kaget, tapi nggak sedih. Kenapa? Karena bareng-bareng. Karena bareng-bareng saya bilang, wah ini kalau mungkin 1 atau 2 yang dinyatakan positif mungkin akan lebih sedih. Tapi ini bareng-bareng, jadi saya malah tersenyum gitu. Waduh, ya sudahlah gitu. Yang takut itu justru yang 4 tadi. Yang 4, 1 negatif, yang 3 masih invalid. Justru mereka takut, GG ini sampelnya salah. Nanti ada sinetron, sampel yang tertukar gitu ya. Mereka sempat takut begitu. Tapi kemudian kita koordinasi lagi ke Dr. Wid, dan besoknya sudah dikasihkan hasil swabnya, dan memang benar kami ber-14 itu positif. Maka Bapak Ibu, malam itu saya segera bergerak, semua kami telepon, begitu yang sudah pulang, dan yang masih ada di sana kami tahan untuk tidak pulang. Saya segera mengkondisikan, karena kantor Dapen yang baru, alhamdulillah, kami hitung kalau untuk 14 orang bisa. Saya di ruang saya sendiri, Pak Jamal di ruang Pak Jamal sendiri, begitu. Kami hitung, insya Allah bisa. Jadi kami putuskan bahwa kami akan isolasi di kantor kami sendiri. Begitu. Karena posisi kantor itu terpisah dari masyarakat, begitu relatif agak jauh. Tanggal 15 pagi, tanggal 16 kami makan rapat anggota, begitu. Dalam kondisi yang mengharukan. Awalnya sih biasa saja, tapi ketika terakhir Pak Jamal saya minta untuk memberi sambutan begitu, dan belum menyatakan bahwa Dapen Muhammadiyah dalam kondisi lockdown, isolasi karena semua positif, begitu bahasanya gitu yang di kantor itu. Dalam kondisi itu tidak apa-apa ya begitu. Namun besoknya Bapak Ibu yang kami hormati, ada kejadian atau aksiden, tapi ya itu bagian dari sejarah yang kita alami, bahwa Pak RT dan Pak RW itu datang ke kantor Dapenmu dan menyatakan dengan nada yang tinggi bahwa tidak mengizinkan Dapen untuk menjadi tempat isolasi. Meskipun sudah kami sampaikan bahwa semua kami sudah kondisikan, kami sudah koordinasi dengan PKU terkait dengan tim medis, tapi RT dan RW menyatakan tidak bisa untuk menerima. Ya sudah, ngalah daripada rame begitu, semua sudah naik sebetulnya begitu, emosi begitu ya. Tapi kemudian kita tahan, dan kita awalnya kami nunggu PKU menjemput kami dengan ambulan, tetapi karena tekanan dari penduduk saat itu sedemikian kuat, akhirnya kami menggunakan mobil kantor untuk kami segera meluncur menuju PPA. Di sanalah kemudian sejarah itu dimulai. Ini Bapak Ibu, ini foto-foto kami sangat ceria ya ketika di swab itu, karena apalagi saya sudah punya non reaktif, Kia juga sudah non reaktif, yang lainnya juga tidak ada yang merasa apa-apa gitu. Namun ketika di swab hasil swab menyatakan positif, ya apa boleh buat, kami harus segera melakukan isolasi. Untuk siapa? Tentu saja bukan untuk kami, tapi untuk keluarga kami dan untuk masyarakat sekitar kami. Tanggal 17 September kami masuk ke PPA yang kita sebut dengan pesantren COVID begitu. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini sebuah anugerah bagi kami. Awalnya kami ditelepon, saya dari Bantul sudah ditelepon oleh tim dari Bantul, teman-teman yang di Sleman juga sudah ditelepon dari Sleman agar masuk ke shelter yang disediakan pemerintah. Tapi kami kemudian negosiasi dan kami sampaikan bahwa kami akan isolasi di gedung PPA, dan kita sampaikan bahwa di PPA juga sudah disiapkan berbagai hal termasuk layanan kesehatan, sehingga akhirnya mereka mengizinkan kami untuk masuk di shelter PPA. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah kegiatan yang dilakukan di PPA. Suatu hal yang bagi kami itu sangat luar biasa. Kenapa kami nyatakan luar biasa? Karena ada rekan yang lain, Pak Dani begitu ya, salah satu keluarga dari karyawan PKU yang sebelumnya pernah di salah satu shelter gitu ya, di mana menurut beliau itu betul-betul terkekang, hanya di kamar, keluar aja udah diteriakin begitu. Tapi di PPA ini kita lihat apa yang kami lakukan selama di PPA setelah dinyatakan positif itu. Tadi sudah lihat di jadwal bahwa di PPA kita ada berbagai kegiatan ya, dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi. Yang pertama ketika masuk kami diberikan briefing oleh tim dokter. Saat itu yang menangani adalah Dr. Evan Gintang dan Dr. Mu'alim Hawari.
Saya kasih tanda merah di sini karena salah satu sahabat kita ini baru saja beberapa hari yang lalu dipanggil Yang Maha Kuasa, Pak Danar Budi Santoso, tapi bukan karena COVID, jantung. Dan itu yang menjadi pegangan kami. Dr. Evan Gintang menyatakan saat itu bahwa, dan Dr. Malim ini adalah juga LC senior, karena lebih dulu masuk PPA dan sudah lulus. Satu yang kita pegang adalah bahwa COVID itu adalah unik. Kenapa unik? Kita tidak pernah tahu dari mana kita tertular, gitu ya. Dan jangan pernah kita ingin tahu. Yang ada nanti hanya wasangka saja, gitu kan? Prasangka saja. Dan itu justru akan menimbulkan hal yang menjadi tidak enak. Kenapa ya seperti itu? Saya pernah menulis dalam WA, kemudian diedarkan ke teman-teman, kemudian dimasukkan oleh Mbak di Rahma ID ya, Mbak Mona, bahwa ketika kita positif, kita tidak perlu bertanya dari mana asalnya virus ini. Kenapa? Karena ada beberapa kasus. Yang pertama yang disampaikan Dr. Ivan bahwa di PKU itu ada seorang anak kecil gitu yang positif, confirm gitu. Ibunya mau nggak mau harus menyusuinya kan gitu. Nah, atas nama kasih sayang ibu tidak bisa digantikan. Kemudian 10 hari setelah itu, setelah merawat anak itu, dicek ibunya negatif. Juga di Dampen Muhammadiyah ini, dari 14 orang itu semua keluarga di tracing. Yang paling dekat tentu saja istri masing-masing, begitu, atau suami masing-masing, dan semuanya dinyatakan negatif. Hanya satu orang yang positif, yaitu putra saya, Fahri. Jadi sekali lagi itu menjadi pegangan bahwa teman-teman, udahlah kalau sudah positif, mari kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Misalnya isolasi, prokes lebih ketat lagi, kemudian menjaga pola makan, pola hidup dan sebagainya, begitu ya. Itu briefing yang betul-betul menjadi pegangan bagi kami saat itu. Kemudian sehari atau 2 hari kemudian kami dilakukan medical check up, dicek ya torak, kemudian dicek juga darah kami itu agak berdebar-debar kami, tapi kemudian setelah keluar hasilnya, alhamdulillah 14 orang ini semuanya dalam kondisi yang baik. Oh iya Bapak Ibu, dalam briefing itu ada beberapa hal lagi yang disampaikan oleh Dr. Evan dan Dr. Malim. Yang setelah tadi apa itu COVID, kemudian ada juga apa yang harus kami lakukan setelah masuk di isolasi. Yang jelas protokol itu harus betul-betul ditegakkan. Bapak Ibu, saya sering menyampaikan kepada teman-teman bahwa di PPA itu karena positif semua, kami menjadi interaksi tetap berjalan gitu, sama-sama, jadi tidak ada prasangka lagi karena semuanya sudah positif kan gitu. Tetapi semua protokol tetap kita tegakkan, cuci tangan, kemudian masker, semua kegiatan kami mengenakan masker, olahraga begitu ya, kemudian sholat, kemudian cek tanda-tanda vital, semua yang kita lakukan mengenakan masker. Ya olahraga yang kebroblos gitu tetap pakai masker. Bahkan saking rapihnya gitu, kami mau mandi, pertama kali cuci tangan dulu pakai sabun. Oh yang mau mandi iya, tapi cuci tangan dulu. Begitu juga dengan wudhu gitu kan, cuci tangan dulu pakai sabun dulu. Bahkan sampai Bapak Ibu sekalian, selama isolasi saya 14 hari itu, ini yang ingin saya sampaikan, saya bersin pun alhamdulillah enggak saat itu. Itu menurut saya adalah hal yang menarik gitu kan. Dan Dr. Evan, Dr. Mualim juga sempat menyampaikan sebuah data bahwa ketika pandemi ini orang yang terkena flu itu sedikit. Pilihannya ada 2. Apakah orang itu takut periksa ke rumah sakit atau karena memang melakukan protokol yang baik sehingga flu itu menjadi sangat minimal. Bisa saja kita mengatakan, oh iya karena yang mau periksa ke rumah sakit itu pada takut gitu ya. Tapi teman saya ada yang testimoni bahwa putranya yang usia 1 atau 2 tahun, awalnya mungkin sering sekali gitu flu. Tapi sejak pandemi, karena jarang bermain dengan teman-temannya, kemana-mana pakai masker, kemudian orang tuanya senantiasa cuci tangan dan lain-lain, anak itu menjadi jarang juga kena flu, meler dan sebagainya. Maka, berarti memang gaya hidup ini menjadi gaya hidup yang perlu kita lanjutkan. Tidak hanya pada saat
ada pandeminya aja. Dan yang ketiga yang disampaikan oleh Dr. Mualim dan Dr. Evan adalah bahwa kami diminta untuk menjadi duta COVID setelah setelah lulus nanti, katakanlah gitu. Kenapa? Karena Bapak Ibu saat itu ya September itu masih ya literasi masyarakat tentang COVID itu masih sangat rendah ya. Sehingga banyak hal-hal hoax yang terjadi dan itu berbahaya sesungguhnya karena dengan salahnya pemahaman itu seperti apa yang kami rasakan, kami harus terusir dari kantor kami padahal interaksi dengan masyarakat sangat minimal, bahkan mungkin sangat tidak ada gitu. Karena makan pun nanti kami sudah mendesain sedemikian saat itu masyarakat sedang takut-takutnya dan mungkin kalau di data gitu COVID-nya masih sedikit tapi takutnya banyak. Kalau sekarang kebalikannya, COVID-nya banyak, takutnya sedikit. Akhirnya masyarakat menjadi abai. Lalu apa kegiatan kami? Pertama, sholat berjamaah, kemudian dilanjutin kultum. Biasanya dilakukan setelah subuh, ba'da subuh dan ba'da maghrib begitu. Gantian siapapun gitu kan, semuanya harus melakukan kultum. Wah, itu sangat luar biasa. Maka pesantren COVID ini betul-betul sangat membekas bagi kami. Ini terlihat Pak Is sebagai imam rawatib kami, imam tetap gitu, sebelum lulus gitu kan. Setelah lulus baru kami bergantian. Berjamaah, kultum, kemudian ngaji gitu kan. Jadi setiap malam ada pengajian Muhammadiyah with you seperti ini, begitu yang secara rutin dilakukan. Kalau yang menggunakan HP atau gawe sendiri ya berarti di kamar masing-masing. Tapi kalau yang ingin rame-rame gitu, ya namanya juga bosan begitu di ruangan, itu seperti dalam foto ini. Itu nobar ya, nonton bareng Muhammadiyah with you yang diisi seperti saat ini juga. Selain itu kemudian kita ya ini memang sangat ditekankan oleh para pendamping kami harus melakukan cek terhadap diri masing-masing. Gitu. Ini biasanya dilakukan setelah sholat subuh sebelum kita
kaktus. Dia sempat protes gitu kan kepada yang mengirim, ya Allah, apa ora salah, aku minta bunga yang indah. Tapi kenapa engkau mengirimkan kepadaku itu justru bunga yang berduri dan menyeramkan seperti ini? Protes awalnya ya. Tapi kemudian berjalannya waktu, tapi dia tetap menyirami, merawat begitu, dan di kemudian hari 2-3 bulan kemudian biasanya gitu. Kemudian kaktus ini juga memberikan atau menghadirkan bunga yang sangat indah. Jadi kami tetap bersama-sama menancapkan positive thinking itu, husnudzon itu, karena Allah berfirman, ana inda dzanni abdi bi, gitu. Aku ada dalam prasangka hambaku. Kalau kata hambaku aku ini baik, ya pasti baik begitu. Dan demikian pula Bu Ratna sebagai psikolog tentu sangat paham tentang ini, bagaimana positive thinking ini memberikan, ini positif yang lain, positive thinking ini memberikan kekuatan kepada kami untuk lebih cepat sembuh. Satu juga yang saya ingat dari ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, suatu saat dalam sebuah YouTube Ustadz Adi ditanya oleh seorang wanita, saya masih ingat betul dalam tulisannya, karena ini pertanyaan yang menggunakan tulisan. Wanita itu mengatakan pada Ustadz Adi, saya sudah menikah sekian tahun, suami saya itu pemabuk, begitu kan, sangat tidak menghargai wanita, keras pokoknya gitu. Lalu apa yang harus saya lakukan, kata wanita itu. Ustadz Adi kemudian menyampaikan sebuah jawaban yang jujur tidak saya duga sama sekali. Ustadz Adi mengatakan, Ibu, barangkali ini adalah karena Andalah yang memang tepat dalam posisi itu. Saya bilang, kalau ibu itu mudoroso ke saya suruh cerai gitu kan. Tapi Ustadz Adi mengatakan bahwa ibu, barangkali memang ibulah yang mampu dalam posisi. Barangkali kalau wanita yang lain dalam posisi ibu udah minta cerai dari kemarin. Ini adalah peluang bagi ibu untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, panjang lebar Ustaz Adi menyampaikan. Kemudian kami juga berpikir, oh iya, mungkin ya. Di antara teman yang negatif itu ada 4 yang menurut kami itu ringkih gitu. Bahkan jujur kami sempat berpikir bahwa itu kayaknya ini deh gitu ya. Tapi ternyata malah enggak gitu, dia malah negatif. Kemudian kita kemudian hasil husnudzon ini, oh iya, kalau dia yang kena, barangkali mungkin kondisinya ngedrop bla 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 gitu. Allah menitipkan virus ini kepada kita karena mungkin kita dianggap kitalah yang siap begitu ya. Alhamdulillah dengan husnudzon ini kemudian kami menjadi lebih nyaman, dada kami serasa lebih lapang, katanya begitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang kami lakukan secara rohani, yaitu kami senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang kami terima. Dalam ceramahnya Ustadz Dr. Khairul Basori alias Pak Irud, yang kita kenal Pak Irud, ada, saya sebutnya the power of jok gitu. The power of jok itu. Jok tahu ya, tambahan. Jadi Pak Irud menggambarkan kalau kita bertamu atau kita ketamuan salah satu teman kita, kemudian kita kasih minum, ternyata temannya itu minum dengan sangat lahap sekali, itu langsung blek 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 blek. Pak Irud bertanya, apa yang akan kita lakukan ketika melihat bahwa tamu kita itu minum dengan lahap? Ya, kita jawab, pasti kita akan ngejok, membawa tambahan. Dan beliau menyatakan, saya yakin tambahannya itu tidak hanya seukuran gelas itu, tapi akan lebih besar lagi, teko begitu. Dan demikian pula syukur itu. Apabila kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala begitu, kemudian kita syukuri, kita manfaatkan misalnya rezeki kita untuk berinfak, sedekah, berwakaf gitu. Jadi kalau dapat harta itu, maka ketika gelas itu kosong, Allah akan menambahkan kembali. Tidak hanya seukuran gelas itu, tapi satu, mungkin nggak 1 ember ya, 1 teko. Yang jelas itu lebih besar dari ukuran semula. Demikian pula dengan apa yang kami rasakan itu, kami senantiasa bersyukur, ya Allah, mungkin ini adalah yang terbaik. Kami selalu bersyukur bahwa inilah yang terbaik. Karena seringkali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan, tetapi Allah senantiasa memberikan kepada kita itu apa yang kita butuhkan. Nah, ini biasanya agak geser karena kita ini minta apa saja biasanya gitu.
Tapi Allah Maha tahu, sehingga apa yang diberikan Allah kepada kita itu apa yang betul-betul kita butuhkan. Tadi disampaikan Pak Is, maka dengan masuknya kami ke isolasi, ke karantina itu, maka kami betul-betul istirahat selama 14 hari. Barangkali kalau tidak, wah kami akan terus gitu pagi sampai tengah malam bikin laporan begitu. Kami lelah secara fisik, tapi karena ada tuntutan itu, dan ketika ada surat sakti yang mengatakan bahwa kami positif, maka kami segera bersurat kepada instansi-instansi terkait, ada OJK, baik di pusat maupun DIY, kemudian para mitra, bahwa berdasarkan hasil swab bahwa kami positif, maka kantor Dapen Muhammadiyah kami nyatakan ditutup lockdown selama sekian hari, gitu ya. Itu hikmah yang kami buat. Jadi ketika bersyukur, oh ya memang kita diberikan virus ini agar kita memperoleh hal yang lain tadi, bisa beristirahat dengan nyaman. Kemudian yang lain kita juga dapat ilmu-ilmu yang luar biasa dari kultum-kultum yang disampaikan Pak Is dan yang lain begitu ya. Kemudian dari para dokter yang disampaikan. Dan karena kita juga relatif agak banyak waktu, kita juga buka-buka literatur terkait dengan virus ini, sehingga alhamdulillah kita menjadi lebih banyak tahu, oh apa itu yang namanya city value, oh apa itu, dan sebagainya lah, kita akhirnya bisa. Lalu apa hikmah-hikmah lain yang kami rasakan? Yang pertama, yang menarik ini, sangat luar biasa Ibu Bapak, mengumpulkan para direksi Dapen dari masa ke masa itu tidak mudah. Tapi dengan adanya pandemi ini, bagi kami di Dapen itu, yang pertama sudah di sana Ustadz Isnawan, gitu kan, pengurus Dapen periode awal. Gitu. Kemudian masuk kami, Pak Jamal, saya, Bu Fitri, gitu, itu periode yang saat ini, dilala kok tiba-tiba masuk lagi Pak Ahim Abdurrahim, Direktur Dapen periode awal juga zamannya Pak Is. Ini luar biasa. Alhamdulillah para pimpinan Dapen dari masa ke masa bisa berkumpul di sana. Saya sampaikan kepada teman-teman kru Dapen, akhirnya bisa semacam Baitul Arqam gitu. Baitul Arqam ringan begitu ya. Karena kami ada di sana semua bisa berintens berkomunikasi. Itu. Jadi tiba-tiba kami bisa bertemu dengan para sesepuh dan bini sepuh. Kemudian, wah, ini foto-fotonya memang. Jadi luar biasa ya, jiwa gotong royong di antara kita ini. Dengan mudah, wah, kiriman datang. Ada protekal ini dari Direktur Konimex ya. Rede apa yang dibutuhkan, karena Konimex itu isinya obat-obatan, jadi kirimlah obat gitu ya. Ada juga dari Juragan gitu kan. Buah, datanglah buah. Buah sih, tapi Juragan ini. Ada juga yang ngirim makanan apapun itu, luar biasa. Kami sangat ternyuh dengan ini, betapa luar biasa perhatian. Bahkan saya sendiri di rumah misalnya, keluarga yang harus isolasi, jadi kami isolasi di PPA, keluarga saya juga isolasi di rumah, itu disuplai dengan luar biasa oleh tetangga, juga oleh rekan-rekannya. Ini sebuah hikmah yang luar biasa bahwa silaturahim, bahwa saling tolong-menolong itu sungguh-sungguh menjadi kekuatan bangsa ini. Gotong royong ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa bangsa ini. Cuma kadang-kadang pemerintah aja yang mungkin belum bisa mengkuantifikasi gitu kan. Pemerintah itu banyak dibantu oleh Muhammadiyah misalkan gitu ya, rumah sakit, pendidikan, gitu kan. Tapi malah beberapa hal, dengar-dengar ada pajak untuk pendidikan gitu. Tapi intinya ini kembali lagi ke sini bahwa hikmah yang kami rasakan betapa kemudian bantuan, dukungan moral dari rekan-rekan sangat luar biasa kami. Ini pula yang kemudian menjadi meningkatkan booster bagi imunitas kami. Kemudian juga dari pimpinan persyarikatan, kami juga berkesempatan untuk mendengarkan langsung sapaan dari Pak Ketum dan Bu Ketum. Bahwa ini saat itu memang luar biasa ya. Teman-teman ketika saya positif, ada yang kesamber satu di MDMC, Mas Arif Nurholis gitu. Mas Arif Nurholis nyamber juga ke beberapa kru di kantor PP Muhammadiyah. Akhirnya kantor PP Muhammadiyah ya semi lockdown juga, itu terlihat Gus Bakhtiar, ada juga Mas Ais, dan yang lain itu harus isolasi di UMY begitu kan.
kami berkesempatan kemudian Pak Ketum dan Bu Ketum menyapa tidak hanya kami tapi seluruh warga persyarikatan yang sedang di ruang isolasi. Gitu. Alhamdulillah itu juga semakin membesarkan hati kami bahwa bersama kita banyak sekali yang memberikan dukungan gitu, sehingga alhamdulillah itu yang kemudian semakin membuat, kalau kata Pak Dhani, wah kalau di sini memang bisa cepat sembuh katanya gitu. Dan akhirnya Bapak Ibu yang kami hormati, setelah menjalani rutinitas tadi rutinitas ya, dari pagi olahraga subuh, kemudian melakukan tes, check up, kemudian pagi dan lain sebagainya. Alhamdulillah setelah 10 hari rombongan pertama katakan enggak negatif kalau ini, karena sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan revisi 4 atau revisi 5 ya, saya lupa sekarang, bahwa kalau yang tidak bergejala itu setelah 10 hari dipersilahkan untuk pulang ke rumah melakukan isolasi tambahan selama 3 atau 4 hari begitu. Nah, kalau saya dan Mbak Fitri dan beberapa itu menambah lagi menjadi sampai betul-betul kami swab yang kedua yang menghasilkan negatif dan kami baru bisa pulang. Meskipun demikian, setelah pulang kami juga tetap menambah masa isolasi kami. Dan setelah pulang, itu menjadi pelajaran berharga bagi kami bahwa kami harus terus menjaga prokes ini dan kami harus menjadi duta kepada rekan-rekan, kepada masyarakat sekitar kami bahwa virus ini memang ada begitu kan, dan tidak perlu kemudian ditiadakan begitu teori konspirasi munculkan begitu. Ya kalau virusnya sudah ada di depan kita, apa boleh buat? Harus kita hadapi. Itu dengan cara seperti ini. Bapak Ibu yang kami hormati, itu sekelumit apa yang saya dan teman-teman rasakan di masa isolasi ini. Banyak sekali pelajaran berharga yang kami peroleh begitu. Kami merasa bahwa apa yang kami lakukan itu betul-betul sudah ketat gitu ya. Ya, prokes kami lakukan, di kantor kami juga sudah siapkan, jaga jarak gitu. Ada bolongnya rupanya gitu kan. Kami coba telusuri apa sih bolongnya. Saya tuliskan juga bahwa kemungkinan bolongnya itu pada saat kami makan bersama gitu. Jadi kalau di kantor kami yang dulu makan biasanya bersama, tapi dengan adanya kantor baru kami menjadi makan sendiri-sendiri. Akhirnya diputuskan udah makannya bersama. Nah, nampaknya di sebuah ruang ber-AC begitu yang kalau makan kan mesti buka masker pasti. Diduga itulah sumber atau bolongnya protokol kami. Dihalangin. Ya kalau kita sudah berupaya sedemikian rupa melakukan prokes, tapi akhirnya qadarullah kita terkena juga, ya kalau sudah kita ikhtiar dengan optimal, maka tinggal bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa rekan juga di MDMC, di MCCC kena. Apakah mereka abai? Tidak juga. Tapi kadang-kadang ada ya hal yang tanda petik kecil mungkin, tapi menjadi sumber atau masuknya virus itu ke dalam tubuh kita. Jadi kalau sudah begitu, kita hanya bertawakal gitu kan, dan mari untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Prokes tetap selalu dijaga gitu, karena abai ini sudah menjadi sudah menjadi kalau kita lihat, kalau saya sampaikan tadi, pada saat kami masuk itu COVID-nya mungkin masih sedikit, tapi ketakutannya yang banyak. Berbeda dengan sekarang, COVID-nya sekarang sudah meluas di mana-mana, tapi orang ketakutannya yang sedikit, sehingga abai tadi. Ini dalam laporan-laporan belakang ini, misalnya di Kudus, di Pantura itu sangat luar biasa mengerikan Bapak Ibu. Jogja apakah tidak mengerikan? Tetap. Ya, kita lihat datanya sudah mencapai 400-an per hari, beberapa hari ini. Jogja juga isolasi, bukan ruang isolasi. Iya, ruang isolasi juga mulai pada penuh. Kemudian IGD juga menunjukkan bahwa virus ini sedang mengalami kenaikan, yang terpapar oleh virus ini sedang mengalami kenaikan kembali. Jadi tidak ada waktu bagi kita untuk abai. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi kita dan semoga wabah segera berakhir. Sedikit dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede sudah menyampaikan banyak hal ya Bapak Ibu sekalian.
terkait dengan bagaimana pengalaman beliau mulai dari awal dinyatakan positif sampai kemudian merasa banyak hal yang terjadi sebagai sebuah hikmah, kemudian secara rohani juga sebetulnya itu adalah satu hal yang positif, akhirnya benar-benar positif ya. Artinya bukan positif yang pertama tadi, kalau pertama positif tadi kan positif yang negatif dalam artinya positif COVID gitu. Sebenarnya tidak, ya siapa yang berharap dirinya positif kan tentu tidak ada gitu. Tetapi qadarullah, ya Allah sudah berkehendak, maka kemudian insya Allah kalau kita ikhlas, kalau kita syukur, tadi penuh rasa syukur di situ, kemudian mengambil hikmahnya, banyak sekali hikmahnya ternyata. Kira-kira begitu, Bapak Ibu, monggo kalau ada yang mau tanya atau diskusi. Menambahkan barangkali Mbak Nita, karena ada juga Bu Dr. Eko ini juga ya. LC juga, ada Pak Isnawan. Oh, okay. Bapak Ibu sekalian, LC ini bagi yang belum tahu, LC ini adalah lulusan COVID maksudnya, nggih. Jadi bukan seperti kalau kita tahu gelar LC itu ada LCMA, itu bukannya seperti itu, tetapi maksudnya adalah lulusan COVID. Jadi artinya seperti sebuah wisuda, artinya sudah sembuh dari COVID, maka disebut LC. Monggo Bu Eko Rini dan Pak Isnawan barangkali ingin menambahkan. Monggo. Saya sedikit saja, Mbak. Ya, monggo Bu Eko Rini. Saya sangat sepakat dengan Mas Didi tadi ya, bahwa kita itu tidak perlu mencari dari mana kita dapat kayak gitu ya, walaupun kadang-kadang itu nggak bisa dipungkiri kayak gitu, ada denial kayak gitu ya. Kok bisa saya dapat kayak gitu ya, di hari-hari pertama itu seperti itu. Nah, mungkin yang lebih penting adalah menjawab mengapa kita bisa dapat. Tadi Mas Didi menyampaikan, oh ternyata ada bolong-bolongnya nih, makan bersama kayak gitu ya. Saya sendiri terkena COVID itu juga periksanya bukan karena tracing, bukan karena apa-apa. Kebetulan pada saat itu mendapatkan tugas dari salah satu kegiatan di MCCC untuk melakukan monitoring dan evaluasi ke rumah sakit Muhammadiyah Aisyah. Nah, pada saat itu saya merencanakan perjalanan Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam 3 malam perjalanan itu 7 rumah sakit yang kami tuju. Dan namanya juga monitoring evaluasi penanganan COVID, ya kami meninjau UGD, meninjau ruang COVID, kayak gitu. Tapi full APD kami gunakan. Kayak. Nah kemudian pulang, 7 hari berikutnya saya swab, siapa tahu habis keliling kayak gitu aja. Jadi nggak merasa apa-apa kayak gitu. Nggak kena kontak tracing, nggak kena apa-apa kayak gitu. Akhirnya swab. Hasilnya waktu itu langsung positif. Padahal sebelumnya saya tiap hari ngomong sama Pak Faisal, ruangnya sebelahan kayak gitu ya. Begitu Dokter Faisal positif, kita kena kontak tracing nih. Karena tiap minimal seminggu itu 2 kali kita ada ketemuan. Ruangnya bersebelahan, kadang saya yang menghadap Dokter Faisal, kadang Dokter Faisal yang nyambangi ke ruangan saya kayak gitu. Pada saat kena kontak tracing negatif, padahal jelas-jelas Dokter Faisal positif. Jadi kita nggak tahu dari mana kita dapat, tapi kita mengintrospeksi diri, mungkin memang di situ ada bolong-bolong kita. Mungkin maskernya dipakai, tapi tangan kita belum bisa mencegah tangan kita untuk tidak pegang-pegang masker. Habis pegang masker misalnya ucek-ucek lah kayak gitu. Nah, mungkin kayak gitu, tidak membuka masker tapi tangan ini belum bisa karena kita biasa ya misalnya membersihkan muka kayak gitu langsung pegang muka kayak gitu. Masker juga dibolak-balik dibenerin letaknya. Kita nggak sadar bahwa masker itu pelindung kita, tapi bagian kotor itulah yang kita pegang dengan tangan kita. Sementara mungkin cuci tangannya yang kurang. Jadi beberapa hal yang kita menjaga prokes itulah yang lebih baik kita introspeksi sehingga kita menjadi lebih baik lagi.
bukan mencari siapa yang menularkan kita. Satu, nggak akan ketemu. Yang kedua, malah menuduh temennya. Nah, gitu. Ya, itu yang lebih buruk lagi kayak gitu, menyalahkan orang lain. Nambah penyakit itu. Mungkin itu saja Mbak Nita, pengalaman pribadi saya. Terima kasih. Iya. Saya nambah Mbak Nita. Iya, monggo Pak Isnawan. Meneruskan baik orang tadi. Jadi itu hari Sabtu ya, baik hari Sabtu itu ada tracing di rumah sakit. Saya nggak tracing, sebenarnya saya cuma lihat teman-teman pada tracing, aku ngawasi. Gitu. Karena saya nggak ada gejala, saya cuma lihat-lihat aja di depan UGD itu. Termasuk begini tracing. Saya cuma lihat-lihat ada yang ngamperi saya, masih sekalian aja lah. Minta fotokopi KTP-nya, sekalian PCR. Ya udah tak kasih fotokopi KTP. Terus di fotokopi langsung ikut. Saya paling akhir itu, carry dewi karena nggak niat. Ya sudah, saya karena nggak niat, ya sudah iseng-iseng saja. Hari Sabtu, hari A, saya kumpul semua keluarga saya. Anak, istri, sama menantu, cucu. Itu dari pagi sampai sore. Karena memang makan-makan di luar. Itu hari Selasa pagi, jam 5:30 saya ditelepon Dokter Adnan. Pak Isa, ini yang positif ada 8. Yang 7 disebut namanya, 1, 2, sampai 7. Terus berhenti. Nomor 8 siapa? Wah, siapa ya? Nomor 8 kok nggak begitu jelas namanya. Tapi katanya namanya MI itu. Muhammad Isnawan. Ya sudah. Waduh, ini anak kurang ajar tapi ya. Ini guyon. Enggak, ini serius benar. Nomor 8 Pak Isnawan. Ya sudah, saya masuk. Nah, saya perintah pada keluarga, istri, anak, cucu, menantu. Saya masuk PPA, kamu masuk PKO. Saya isolasi, kamu PCR. Dah. Itu masa masuk ke isolasi di PPA sambil nunggu Mas Didi dan sebagainya tadi. Hari ketiga baru keluar hasil dari keluarga saya. Semuanya negatif. Istri, anak, menantu, cucu negatif. Ini kan ada aneh. Masa sudah kumpul, tidak pernah pisah serumah, jagutam nggak ada yang tadi seperti Mas Didi tadi, yang di rumah yang kena cuma anaknya. Saya nggak ada yang kena sama sekali, tidak ada. Jadi kan tadi baik golek sumbernya sekolah ngendi. Nggak bisa sambil guyon ya, sambil guyon ya. Sumberku Pak Faisal, udah nggak ada yang lain, mesti Pak Faisal. Sambil guyon aja biar ini menumbuhkan imun tadi saya guyon. Saya jelas Pak Faisal yang lari saya karena selama ini dengan Pak Faisal lebih akrab, lebih cepat sering bergaul akrab daripada dengan Ibu ini. Kalau perempuan kan saya laki-laki sama laki-laki sering ngobrol-ngobrol, masjid juga bareng-bareng dan sebagainya itu saya ambil gitu. Tapi ya saya nggak nuduh. Kalau di rumah sakit sudah kena tuh wajar lah, rasa digolek sopo. Di rumah sakit wajar, kena tuh wajar. Kalau di dana pensiun kena itu lucu. Tapi di rumah itu kena itu biasa, nggak usah, sudah nggak nyalakan siapapun. Yang masuk BPA diterima dengan ikhlas. Dari saya kemudian bentuk pesantren tadi, ya santrinya ada Mas Didi segala macam itu, santri-santri pesantren sampai jalan luar biasa itu. Dia jadi anulah model gitu ya dari teman-teman sekalian. Terus nanti model dipindahkan ke Unisa dan sebagainya, jadi luar biasa. Nah, yang penting nanti kalau di shelter kita siapkan itu teman-teman pengelola itu. Jadi kadang-kadang yang oya-oya harus sholat jamaah, harus ada tausiah, itu harus ada orang yang mandigani tadi. Kalau tidak ya biasa saja nih sholatnya sendiri-sendiri, nggak ada kajian. Tapi saya kira sebetulnya ini penting buat dari Muhammad Dewi itu. Saya akan mendorong agar itu bisa terjadi betul, namanya pesantren COVID itu betul terjadi. Saya kira begitu Mbak Nita, yang sampai tambahan aja lah, tapi nggak usah nyalakan siapapun. Yang jelas itu sudah kehendak Allah, diterima qadar Allah, sudah nikmat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi ingat Pak Isnawan cerita itu, saya jadi ingat. Saya itu waktu itu swab itu minta Pak Adnan, Dokter Adnan. Aku disuap. Pak Adnan itu nyuap saya karena saya merasa nggak apa-apa, nggak ada apa-apa dan tidak kena kontak tracing, tapi hanya permintaan sendiri saja. Pak Adnan nyuap saya itu di ruang poli dan hanya APD biasa. Jadi bukan seperti yang mungkin kalau Mas Didi atau teman-teman lain yang pernah positif itu tahu ya, APD-nya lengkap kalau yang digunakan untuk yang swab itu. Pak Adnan itu enggak hanya pakai seragam biasa, itu enggak pakai lapisan baju kayak gini. Nah, itu hari Jumat pagi, jam 8 pagi Pak Adnan ngejak, ayo tak swab sendiri, jadi enggak bareng-bareng dengan yang lain, saya itu. Nah, karena saya merasa enggak ada apa-apa, saya enggak nunggu hasil. Maksudnya enggak ngoyak-ngoyak hasilnya jadinya kapan ya? Mestinya kalau Jumat diambil, Senin itu harusnya sudah jadi. Senin teman-teman pagi itu jadi beberapa positif, saya tenang-tenang saja.
Karena saya merasa nggak apa-apa kayak gitu. Dan Jumat pagi diambil, Jumat siang saya kembali monitoring evaluasi rumah sakit lagi. Pergi ke 3 rumah sakit, 1 mobil 6 orang. Hari Senin malamnya saya kok ada yang positif, kok hasil saya belum keluar. Saya telepon dokter Maskur, langsung saya telepon. Hasil saya gimana? Besok subuh ya dok, kami kasih tahu. Saya bilang, saya sudah tahu caranya PKU memberitahukan. Nggak mungkin memberitahukan malam. Karena apa? Kami nggak akan bisa tidur kalau diberitahu malam. Berarti mesti habis subuh ngasih taunya. Berarti kalau dokter Maskur bilang, besok habis subuh kami kabari, itu mesti hasilku positif. Saya bilang kayak gitu. Oh gitu ya. Karena bisa ditebak ya dok. Saya sudah hafal caranya teman-teman tim saya mengabarkan itu kayak gitu. Jadi tidak akan mengabarkan pada malam hari. Karena pasti akan shock atau mungkin stres kayak gitu sehingga nggak bisa tidur. Jadi biarkan tidur nyenyak dulu, besok pagi kita beritahu. Begitu dokter Maskur saya kontak bilang besok pagi dok habis subuh saya kasih tahu kayak gitu. Pasti aku positif. Saya sudah bilang kayak gitu. Akhirnya dokter Maskur, iya ya dok, saya langsung teringat. Saya kemarin 1 mobil 2 hari 1 malam 6 orang. Orangnya langsung besok paginya suruh semua dan mereka hasilnya belum keluar sudah pengking. Aku harus isolasi. Ternyata apa? Mereka semua negatif. Masya Allah. Mereka semua negatif. Ya itu saja tambahan saya. Terima kasih Mbak Nita. Baik, terima kasih Dr. Eko Rini dan Pak Isnawan. Tadi sudah sedikit, Mbak Nita. Oh iya, monggo Pak Dede. Saya juga tadi ya, karena kami tracing itu bukan kami swab bukan karena tracing, sehingga apa yang terjadi setelah swab itu sorenya saya rapat di rumah Pak Heri Sudianto, itu di belakang gitu, di rumah beliau di belakang dengan terbuka karena limasan itu ada Pak Heri, kemudian ada juga dari beberapa tim Pemkot. Dan ketika saya positif, wah langsung ke Pemkot swab juga. Ini Mas Edi ini kenapa kok habis swab kok nggak isolasi? Saya bilang, Pak, saya ini swab itu bukan karena di tracing, saya bilang begitu ya. Ini juga menjadi pelajaran sih begitu, kalau memang ada hal setelah swab ya untuk amannya ya tetap melakukan isolasi. Ya qadarullah Pak Heri positif. Saya bilang, oh Pak Heri, wah mulai berkilah ini. Pak, kalau dari saya, Bapak baru ketemu kemarin, rasanya belum inkubasi itu Pak. Pak Heri akhirnya isolasi juga karena positif, dan kemudian muncullah berita bahwa 3 pimpinan wilayah positif. Gitu. Ya, kebetulan bendahara semua, Pak Ais ya bendahara juga, bendahara periode lalu. Iya, baik, jadi ternyata ada lika-liku perjalanan COVID itu berbeda-beda berarti nggak ya, antara tadi Pak Isnawan, Pak Dede, kemudian Bu Eko Rini, dan ternyata dinamikanya tadi juga berbeda-beda. Artinya adalah tadi Bu Eko Rini menyangka bahwa semobil berenam tadi kan positif semua. Nah ternyata kan tidak seperti itu, nggak? Tidak seperti dugaannya bahwa ternyata teman-temannya Bu Eko Rini yang satu mobil hasilnya malah negatif semua. Kemudian tadi ketika Pak Isnawan berkumpul dengan keluarga, walaupun hasilnya positif dan belum diketahui tadi, karena mungkin juga kalau secara psikologis itu kita bilang perasaan bahagia itu adalah obat gitu, hati gembira itu adalah obat, sehingga ketika berkumpul dengan keluarga tadi mungkin ya efeknya adalah sesuatu yang tidak kemudian membebani diri kita secara mental, nah sehingga yang ada virusnya malah kalah gitu mungkin Pak Isnawan, dengan hati kita yang gembira tadi gitu kan, bertemu istri, keluarga, kemudian cucu tadi rasanya pasti gembira gitu ya. Nah, kemudian juga Pak Dede tadi satu keluarga walaupun tadi dengan istri juga pasti ada kontak erat, kemudian anak, nah ternyata malah yang positif adalah putranya gitu tadi ya kalau dari Pak Dede. Nah ini kan artinya mungkin kalau penjelasan secara secara fisiknya atau secara penjelasan teorinya kadang-kadang memang ada hal-hal yang kita nggak tahu nih, rahasianya Allah nih gitu. Jadi kita nggak ngerti tadi kok bisa bareng ternyata nggak ketularan, tapi hanya ketemu sebentar tadi misalnya dengan Pak Heri ternyata
beliau bisa terpapar gitu. Dan kita nggak tahu tadi, tidak perlu cari tahu siapa gitu, sumbernya siapa, karena itu nggak penting. Yang penting adalah bahwa nanti kita dalam penyembuhan harus seperti apa, kemudian fokus untuk bagaimana supaya kita bisa sembuh. Saya rasa itu tadi adalah resep juga dari Pak Dede, supaya kita nggak terbebani tambah stres ya Pak Dede ya. Karena ketika kita cari tahu nih sumbernya dari siapa, pasti masih ada perasaan marah di dalam diri kita. Marah itu toksik. Nah, toksik kan racun ya Bapak Ibu. Jadi begitu perasaan marah kita tidak bisa kita kendalikan, lama-lama bisa jadi dendam. Nah, dendam itu walaupun mungkin muka itu bilang, nggak apa-apa, senyumnya di muka, tetapi hati yang sakit tadi, begitu misalnya nama orang itu disebut, lalu tiba-tiba kita jadi cemas gitu. Nah, semoga itu tidak terjadi sih. Baik, monggo Bapak Ibu sekalian, masih Anita, ada waktu. ada yang raise hand, Mbak? Oh, Inci. Pak Heru, monggo Pak Heru. Dari Kediri kayaknya kemarin Bapaknya. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tadi mungkin sekilas tadi saya baru dengar LC itu ternyata lulusan COVID juga baru ini tadi. Saya besar Pak Heru ya. Ya. Halo. Silakan. Iya, kalau tadi saya mendengar baru tahu kalau LC itu lulusan COVID juga baru hari ini tadi Bapak Ibu. Jadi termasuk menambah wawasan saya karena jujur saya ikut kajian LC ini juga rekomendasi dari Bu Dr. Eko Rini. Jadi saya akhirnya bisa gabung di kajian ini. Jadi saya termasuk penyintas Bapak Ibu. Saya juga tidak tahu saya dulu kenanya di mana. Dan saya juga sempat diisolasi di rumah sakit. Selama kurang lebih 10 hari di rumah sakit. Dan alhamdulillah anak istri semuanya negatif. Cuma begini Bapak Ibu, Pak Dede, yang saya heran adalah di tempat saya, di lingkungan kerja saya ketika ada beberapa yang terpapar COVID positif itu, tapi tetap saja prokesnya itu kok longgar gitu loh. Ini yang sampai sekarang saya tuh heran gitu loh. Jadi saya merasa apa ya, teman-teman rekan itu kurang begitu aware gitu loh. Padahal jelas-jelas pada waktu dulu sebelum kena COVID pun saya itu juga termasuk yang ketat protokol kesehatan gitu loh. Tapi akhirnya kata teman saya akhirnya tumbang juga gitu. Iya, cuma ini sampai sekarang saya herannya gini Pak Dede, kenapa ya? Kenapa masyarakat, apalagi lingkungan kita itu kok masih dikatakan lebih longgar lagi gitu loh. Semakin hari semakin itu longgar. Jadi di tempat saya itu jarang sekali yang konsisten memakai masker. Begitu. Mungkin ada pencerahan ini Pak Dede. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru sudah tadi berbagi sedikit kepada kita dan sekaligus menanyakan sesuatu nih. Monggo Pak Dede untuk ditanggapi. Baik, nanti mungkin Bu Eko ini, Pak Isnawan dan yang lain bisa memberi tambahan ya. Pak Heru, betul memang ini juga memang terjadi di dekat kita ya. Di antara pimpinan persyarikatan juga demikian. Bukan banyak, ada yang masih begitu kekeh ya, termasuk percaya tentang konspirasi dan lain-lain. Bahkan saya sampaikan bahwa Bapak Ibu ketika ada banjir, kita telusuri ternyata penyebabnya adalah penebangan pohon. Lalu misalkan terus itu penebangan itu, padahal banjir sudah di depan mata. Ya, kalau banjir sudah di depan mata, maka kita siapkan sekoci, kita siapkan kapal, dan mari kita evakuasi sebelum itu. Dan apapun yang terjadi sebelum itu, ya mungkin saja ini ada proses ini mungkin saja dibikin dan sebagainya. Tapi penyakit ini sudah ada di depan mata. Ya mari kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah menegakkan prokes ini. Kami sampaikan di pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY di MCC bahwa bagi kita, kan slogannya di MCC itu ada maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Jadi
di antara ihsan, ya. Kita mengenakan masker itu adalah salah satu perbuatan ihsan kita. Jadi kita berharap bahwa dengan adanya masker yang kita kenakan, kita tidak memberikan masalah bagi orang lain. Bukankah kata Rasulullah, sebaik-baiknya seorang muslim adalah seorang yang dimatiin atau tetangganya tidak mendapatkan masalah dari keberadaan kita. Mungkin saja kita dalam kondisi kuat imunnya, tetapi kita karier gitu, virus itu, maka ketika tidak mengenakan masker, maka penularan itu menjadi lebih tinggi probabilitasnya. Maka dengan adanya mengenakan masker, kita berharap bahwa inilah salah satu ihsan kita terhadap saudara-saudara yang senantiasa kami tekankan, Pak Heru, karena kita sekali lagi kita tidak pernah tahu siapa yang menjadi pembawa di antara kita, begitu ya. Ya, jadi kalau jangan ada dusta di antara kita, karena kita tidak tahu siapa itu, gitu kan. Maka kita menjadi memang tugas kita tidak mudah memang di ketakmiran kami di masjid di dekat kami juga ada bahkan yang sesepuhnya, wah enggak ogah banget itu pakai masker, wah kita agak repot juga gitu ya. Tapi ya sudahlah, Pak Sayuti gitu di ranting saya tuh ranting istimewa ada sekretaris majelis dikti. Bahasanya kalau kita di grup ranting itu ya kalau kita tidak bisa menasihati langsung, mari kita doakan saja gitu ya. Itu kemudian ujungnya ketika Sidaki sudah menyampaikan dengan baik-baik, beliau juga mail gitu kan. Dan jujur ya, di antara para pimpinan di kami aja di ranting itu ya tidak sedikit. Artinya lebih dari 1 ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya, yang masih denial terhadap itu. Dan kami terus-menerus menyampaikan bahwa ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Ya, bukankah Rasulullah mengajarkan, mengingatkan para sahabat yang mau sholat kemudian untanya tidak dikekang begitu, ya bukan tawakal namanya. Kalau tawakal itu sudah ditali dulu begitu. Kalau motor itu sudah dikunci setan dulu, baru kita tawakal. Belum apa-apa sudah berserah diri, ya bukan tawakal namanya. Mungkin begitu. Monggo Pak Es atau Bu Eko ini yang lain untuk menambahkan. Saya rasa cukup jelas Pak. Cukup Mbak. Baik. Pak Heru, apakah masih ada pertanyaan lagi atau diskusi lagi? Enggak. Terima kasih. Terima kasih ya, cukup bantu ya. Jadi meskipun ada teman itu mengatakan gini, lo ngapain kamu pakai masker prokes ketat, kamu aja terpapar, akhirnya kita aja yang enggak pakai malah sampai sekarang sehat-sehat gitu. Kadang statement seperti itu kadang wah. Memancing ya Pak ya? Iya benar ini. Memang sangat tidak mengenakan Pak. Betul, itu bikin waduh kayak kata teman tuh emosi level dewa kadang. Itu ujian kesabaran Mas itu. Luar biasa. Nyon ngapunten, matur nuwun. Iya. Baik, berarti ini butuh jok juga Pak. Tadi kalau Pak Dede menyampaikan joknya itu atau tadi ya tambahannya tekonya itu butuh untuk sebuah ibaratnya itu rasa syukur. Itu butuh ada hal yang lebih besar lagi dari rasa syukur, maka di situ nanti akan diganti yang lebih banyak. Maka ini joknya itu lebih ke jok ini ya Pak, kesabaran ya. Jadi untuk menakal supaya emosi tidak meletup-letup tadi berarti ya memang butuh. Kalau bahasa saya tuh sabarnya perlu berkarung-karung gitu mungkin Pak Heru. Betul terus supaya nanti juga nggak jadi penyakit hati tadi ya Pak. Karena kalau kita menyimpan di dalam diri kita nanti lama-lama justru malah efeknya secara psikologis tidak baik untuk diri kita juga. Diikhlaskan saja Pak biar jadi pahala Pak, nanti panen pahala. Amin. Ya, tadi seperti yang disampaikan ya mungkin Pak Heru yang kira-kira kuat menerima virus ini. Kalau yang lain mungkin udah geledak gitu Pak Heru. Pilihan Pak berarti. Iya. The chosen one gitu. Ya baik. Semoga tadi beberapa yang disampaikan dari Pak Dede bisa menguatkan Pak Heru Karena pada intinya pengajian ini ada, ini kan supaya kita bisa saling menguatkan. Begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sami-sami Pak Heru. Ada lagi
Bu Indria Nehriasari, monggo Ibu. Silakan untuk open mic. Apa ini? Banyak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Nggak apa-apa. Jadi kalau menurut saya lebih ke arah ini ya, sebenarnya seperti saya ingin menanggapi apa yang diceritakan Pak Eri. Jadi pengalaman dari beberapa orang di dekat saya yang mengalami positif. Kebetulan saya itu teman di antara orang-orang yang positif. Pak Faisal positif, Bu Eko Rini positif, kemudian Pak Isnawan positif. Itu satu ruangan sama saya, Mbak. Nah, kebetulan profesi saya juga penuh dengan risiko karena semua dipakein masker, tapi kalau saya periksa, maskernya disuruh buka. Kemudian disemprot, dibur, segala macam. Nah, sehingga saya mempunyai risiko yang sangat besar untuk terpapar, tapi alhamdulillah sampai saat ini berkali-kali juga saya di tracing, di swab. Kebetulan barusan perawat saya juga kena, alhamdulillah masih negatif. Cuma yang kemudian menjadi pelajaran buat saya, ternyata orang yang kemudian positif yang tidak diharapkan tadi, seperti kata Mas Dede, itu lebih takut bukan pada penyakitnya kalau tanpa gejala atau mungkin gejalanya yang tidak terlalu banget, itu malah takut pada stigma masyarakat. Jadi mungkin stresornya adalah itu, sehingga butuh ya mungkin kalau ikhlas, sabar itu menyangkut diri kita sendiri ya. Tapi kalau sudah kemudian ada efek, ada stigma, ada tekanan dari lingkungan sekitar, itu memang sangat berat. Sehingga sampai ini mengenai perawat saya ya, karena takut dengan lingkungan dia karena masih penderita COVID itu masih dianggap sesuatu yang membahayakan, ya memang berbahaya, tapi sebenarnya kan solusinya itu sudah ada, asal isolasi, kemudian bahkan seharusnya sebagai lingkungan sekitar itu kita harus mendukung, tapi malah kemudian seperti itu. Nah ini sampai perawat saya itu stres, jadi mungkin bisa depresi, sehingga Muhammad Dia With You yang kemarin-kemarin itu banyak sekali pembicara dari karena memang stres karena menderita positif ini banyak banget. Mungkin dari saya itu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Yaya, Bu Dokter Gigi ini. Jadi Bu, terima kasih tadi atas sharingnya. Dan ini sekaligus juga mungkin bisa menambah amunisi ya Pak Heru, bahwa keberadaan kita, terutama Bapak Ibu yang mungkin pernah merasakan positif, ini memang ada stigma masyarakat ya. Saya masih ingat sekali dulu di awal-awal ketika ada pembahasan siapa terpapar COVID itu bukan hanya dijauhi tadi seperti kata Pak Dede, tetapi lebih dari itu bahwa keluarganya sapa wae. Terus kok kudu piye? Sampai berjarak ada, waktu itu saya masih ingat sekali, karena kami di layanan dukungan psikososial MCCC, kita ada juga untuk konseling online, Bu Yaya waktu itu. Jadi salah satu klien itu menyampaikan bahwa sampai orang-orang itu, mereka itu tidak mau lewat di depan rumah kami, Bu, gitu. Padahal kan maksudnya kan, maksudnya kan ya memang ada jarak aman untuk itu. Bahkan orang tuh ketika memberikan stigma itu sampai seperti itu. Artinya itu adalah hal-hal yang memang bisa saja ditemui oleh siapapun. Dan ya tadi ketika memang itu kembali kepada diri kita, ya kalau kita nggak ingin memperpanjang itu sebagai kesehatan mental kita yang tentunya harapannya tidak mengarah tadi hal-hal yang sifatnya entah itu depresi, cemas, dan lain sebagainya, ya memang harus kita manage, ya. Harus kita toto gitu. Kalau kita menata diri kita, itu sudah bisa. Kemudian kalau perkataan orang lain, bagaimana orang lain mencap kita, itu rasanya memang kita nggak bisa untuk merubah, ya. Misalnya nih, Pak Isnawan misalnya sudah komentar tentang
saya begitu nggih Pak Heru, bahwa Mbak Nita itu kok galak gitu misalnya. Saya tidak bisa merubah pernyataannya Pak Isnawan, tetapi saya harus merubah sendiri pola pikir saya terhadap apa yang dikatakan Pak Isnawan. Kalau kemarin di kelas gitu saya bilang, di kelasnya Bu Riana Masyar beberapa hari yang lalu, kalau Pak Heru sudah bergabung, waktu itu Bu Riana ngendiko bahwa supaya kita itu menjadi pribadi yang punya kekuatan dengan inner strength kita, maka hal pertama yang harus kita lakukan ketika orang lain ngomongin apa tentang kita adalah kita jaga jarak dulu. Jaga jarak untuk bisa kita memahami sebetulnya saya itu dengan orang itu rasanya seperti apa. Ketika saya dikatakan misalnya tadi, oh Mbak Nita tuh galak, misalnya Pak Isnawan bilang gitu. Saya rasanya seperti apa? Saya kenali dulu Pak. Emosi saya seperti apa. Lalu kemudian saya seperti, kalau ibaratnya ada kaca di depan saya akan ngaca dulu nih. Apa ya, kalau selama ini tuh saya kalau ngomong kasar misalnya, atau nada saya tinggi. Kalau memang begitu ya artinya itu benar kita gitu. Mau nggak mau ya kita harus menerima. Tapi kalau itu nggak kita, tidak menampakkan diri kita, ya pola pikir kita yang harus dirubah. Karena saya nggak bisa merubah Pak Isnawan, tapi saya bisa mengelola pikiran saya sendiri. Kira-kira mungkin begitu sih, Pak Heru. Ini nuwun sewu, saya malah jadi sambil memberikan diskusi, nggih. Wah, iya. Apa? Pengayaan. Apa ya pakare ben wae. Apa ya Pak? Saya yang milih moderatornya itu, Pak. Jadi kira-kira sih begitu sih nggih Pak Heru ya. Semoga tadi dengan banyak sharing dari Bapak Ibu yang lain bisa tadi balik lagi bahwa itu menguatkan. Karena kadang-kadang memang ketika kondisi kita di bawah, saya juga kadang-kadang butuh sharing sama Pak Dede misalnya. Kadang mungkin kondisi saya sedang di bawah, artinya saya dalam kondisi mungkin saya hari itu banyak stres, banyak mendapatkan curhatan yang membuat secara psikis sebetulnya saya lelah, misalnya begitu. Walaupun mungkin nanti curhat dengan Pak Dede, misalnya kalau saya curhat dengan Pak Dede itu saya sedang tidak butuh solusi, tetapi hanya butuh didengar, misalnya seperti itu. Ada kalanya orang curhat itu kan nggak pengen dinasehatin nggak Pak, tapi pengen didengarkan gitu. Mungkin juga bisa jadi seperti itu kan, nggih. Begitu Pak Heru nggih. Nggih, matur nuwun. Sami-sami Pak Heru. Baik, Bapak Ibu yang lain, kita masih punya waktu 3 menit lagi barangkali. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau mungkin bertanya secara singkat, masih kita buka satu kali lagi. Monggo. Ada Pak Sapar, baru masuk Unisa ya Pak Sapar. Ya, monggo. Karena di Unisa sepertinya masih sedikit, monggo jadi imam ini Pak Dr. Sapar. Baru tadi sore saya masuk di sini. Monggo Pak, diinisiasi untuk kegiatan BPH Nanggulan. Nah, kegiatannya apa keagamaan itu Pak Isnawan sudah menyusun itu pesantrennya. Monggo, insya Allah akan lebih menambah imun. Halo. Assalamualaikum Mbak Nita. Mohon izin masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Dokter Agus Taufik ini. Saya cari kok nggak ada Dokter Agus Taufik, ternyata pakai namanya Bu Dokter Istiana. Oh alah. Karena ini Mbak Istiana WMJ mau. Nah, makanya WA saya ikut, bagus acaranya, tak cari kok nggak ada. Saya juga cari Dok. Ya alhamdulillah ini. Saya kangen dengan Muhammadiyah Video dan hari ini tema pembicaraan dan isi pembicaraannya luar biasa bagus. Saya tadi menyampaikan di grup direksi BPH, ada juga di dalamnya Pak Gita. Muhammadiyah Video ini termasuk acara awal by Zoom ketika kita di awal-awal menangani pandemi sebelum tempat-tempat lain menyelenggarakan. Nah, monggo ini acara yang bagus ini kita kemas lebih baik lagi. Dulu kita pernah sampai pesertanya di atas 300 ya Pak Isnawan. Ya, betul. Nah, ini saya pikir ini perlu kita kemas lagi karena kemarin ketika Mas Dede Pak Gita menyampaikan akan dihidupkan kembali, ini rasanya menjadi penting. Bahkan saya pikir di tempat lain misalkan seperti di PWA Jawa Barat Mas Dede, kegiatan subuh mengaji itu ternyata menjadi kegiatan yang luar biasa, sentuhannya nasional.
Kalau Jawa Barat ada subuh mengaji, mudah-mudahan di DIY ada Muhammadiyah Video ini. Dan nanti tentunya kita siapkan jauh lebih baik, karena eman-eman untuk acara seperti ini tadi kalau yang mendengarkan hanya sedikit itu. Ini luar biasa. Saya lihat isi materinya mencerahkan. Kalau orang berbicara literasi COVID, ya harusnya seperti ini literasi COVID yang bisa dipahami, sederhana tetapi bagus. Monggo ini Mbak Anita dan kawan-kawan dihidupkan lagi. Kemasannya sudah bagus, tinggal mungkin promosi dan publikasi kita yang perlu kita kuatkan kembali. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, ini jadi suntikan semangat ini buat kita semua, ya Pak Isnawan, Bu Eko ini, Pak Dede. Mohon doanya, semoga mangke ke depan pesertanya juga lebih banyak supaya kemanfaatannya juga lebih meluas, nggih. Dan pada Bapak Ibu sekalian yang hari ini atau malam ini bisa bergabung, kami mohon bantuannya untuk bisa share info tentang pengajian pengajian ini untuk bisa di-share kepada entah kolega atau saudara atau grup-grup yang Bapak Ibu miliki. Karena harapan kita ya tadi bahwa untuk bisa memberikan amunisi, baik lahir ataupun batin, ataupun spiritual. Karena kita punya 3 pondasi juga yang biasanya tema-tema nipun menika Dr. Agus kita angkat. Ada tema kesehatan, kemudian ada tema psikologi, supaya jadi suntikan mental, tema kesehatan juga tadi secara fisik, dan spiritual ada tema keagamaan, plus tambahanipun setelah puasa itu tambah 1 ini sharing-sharing. Jadi maka ini dengan hormat yang pertama ketiban sampurnya adalah Pak Dede untuk bisa sharing supados jadi contoh untuk yang lain bahwa artinya tadi nggih sebetulnya kita juga sedang berusaha untuk mengikis stigma tadi nggih Bapak Ibu, bahwa walaupun terpapar COVID tetapi dengan sharing begini harapannya malah justru nanti memunculkan rasa percaya diri bagi siapapun yang pernah terpapar. Jadi artinya tidak masalah bahwa saya pernah terpapar, itu justru kita harus merasa bangga karena bisa memberikan cerita pada yang lain supaya mungkin nanti orang lain bisa mengetahui gejalanya atau orang lain bisa, oh ya ternyata kalau sudah kena itu yo biasa rasanya seperti manusia yang lain juga, artinya biasa sebagai manusia dan itu manusiawi sekali. Jadi tidak ada hal yang khusus dengan COVID. Kecuali memang dalam masa penyembuhan, itu memang baru harus khusus begitu. Saya rasa begitu, Bapak Ibu sekalian. Jam sudah menunjukkan pukul 21:05 di tempat saya. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu sekalian ingin bergabung besok malam, kita ada tema keagamaan untuk Senin malam. Monggo Bapak Ibu nanti sekali lagi kami mohon dengan kerendahan hati bahwa kalau ada info tentang pengajian bisa di-share kepada saudara, kolega, dan grup-grup yang dimiliki. Makaten dari saya sebagai MC sekaligus moderator, yang bisa sedikit saya simpulkan dari materi Pak Dede tadi adalah pertama kita harus belajar untuk memaknai bahwa segala peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Kemudian yang kedua, kita harus belajar untuk selalu positive thinking atau berhusnuzon pada kersane Gusti Allah. Karena apapun yang menjadi suratan kita itu pasti yang terbaik. Walaupun mungkin di awal kita ada denial tadi nggak seperti Pak Dede tadi, enggak, ini tuh saya sudah protokol kesehatan jalan bla 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 gitu. Tetapi pada akhirnya kita memang harus bisa menerima itu. Kemudian emosi itu ternyata menular. Karena tadi ketika misalnya ada hal-hal yang orang lain sedih, kita menjadi ikut sedih, orang lain marah, kita juga bisa terpapar untuk marah juga. Dan yang terakhir adalah ini yang yang menarik sekali adalah the power of joke tadi, nggih. Ini saya dapat satu ilmu baru lagi nih dari Pak Dede. Jadi ternyata rasa syukur itu juga perlu kita tambahi supaya supaya nikmat yang kita terima itu juga nanti berlipat-lipat lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Ratna Yunita Setiani Subarjo
selaku MC dan moderator mohon undur diri. Insya Allah besok malam kita ketemu lagi Bapak Ibu sekalian. Tetap jaga positif kita, positive thinking dan positif pikir kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Dede. Matur nuwun Pak Dede. Pak Agus Taufikur Rahman matur nuwun sampun meluangkan waktu bergabung. Sami-sami. Saya itu kaget di WA Pak Agus Taufik. Saya juga Di cari. WA ya, di WA materinya bagus, pesertanya kok pas sedikit ya. Tak cari mana. Belajar jadi mata-mata. Ye. Pak Sapar nyuwun sewu, biasanya besok pagi sudah ada di YouTube Pak Sapar. Ini ngersake rekamannya Mbak Nita. Oh, Yang lama-lama di-share aja nanti Mbak Nita. Jadi biasanya sehari setelah ini ya Mbak Nita ya, sehari setelah betul. kita Setelah acara. Jadi setelah acara kita masukkan di YouTube. Memang tidak kita lakukan live streaming supaya bisa komunikasi di sini. Jadi ada interaksi antara Bapak Ibu yang mendengarkan dengan narasumber atau ya bisa menjadi forum silaturahmi. Sehingga sangat nanti kita informasikan YouTube-nya. Oh, J. Nyuwun pamit nggih. Matur nuwun Pak Gus nggih. Matur nuwun Dokter Agus. Istirahat. Nyuwun pamit Bapak Ibu semuanya. Matur suwun. Matur nuwun Pak Pandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tracingnya kapan ya Mas Sapar? Assalamualaikum Mbak Nita, Pak Isnawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama. Alhamdulillah. Tadi itu ada rekan saya yang di Wisma Atlet udah keluar ya. Siapa di? Mas Bandi ADPI. Oh, dia ikut tiap hari kok. GG. Tiap hari ikut ya. Mungkin bisa dimintain untuk share untuk lebih luas lagi ya. Buat teman-teman yang lain lewat Mas Bandi. Nggih, matur suwun izin live. Yo, monggo. Assalamualaikum. Matur nuwun Bu ini Pak Isnawan. Insya Allah link YouTube kita bagi besok. Ini karena saya bertugas moderator jadi nanti tidak konslet Pak antara kepala sama tangan. Ya, itu lagi. Ya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Matur nuwun Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya tutup nggih. Semoga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.